Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, merupakan sukacita dan kebahagiaan apabila kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan setiap hari. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita lebih lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kami menghampiri hadirat Tuhan dan kami bersama-sama merindukan jamahan-Mu. Ya Bapa, kalau saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, penuhi kami dengan kerinduan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam dan dapat berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami ya Bapa, penuhi kami percaya firman-Mu akan sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Hidup yang Kekal. Kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan ini, hidup yang tertulis di dalam Daniel 12 ayat 3 sampai dengan 13. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca kitab kita bersama-sama. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kita lanjut ayat yang ke-8. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan meterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ayat yang ke-13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada sudahan zaman. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita sudah membaca sebagian dari pasal dari 12 ini. Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Allah meminta Daniel untuk menyembunyikan segala rahasia firman yang telah didengar olehnya. Hal ini terkesan aneh, bukan? Karena biasanya sebuah penglihatan ataupun sesuatu yang membuat orang takjub akan menyaksikannya dan boleh memberitakannya bagi banyak orang. Tetapi Allah meminta Daniel untuk berdiam diri. Mungkin dengan keadaan diam ia boleh belajar rendah hati untuk semakin mendalami daripada apa yang diperolehnya. Dan dengan diam, orang lain akan menyelidiki firman Allah, sehingga mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup. Saudara-saudaraku, di dalam nubuat terakhir yang disampaikan kepada Daniel, Allah meneguhkan iman Daniel dan memberikan kepadanya janji tentang hidup yang kekal dan kebangkitan dari kematian. Saudara-saudara, dengan terus-menerus kita boleh menyelidiki firman Allah, dan banyak orang akan mengikuti Allah yang hidup di dalam kesucian, dan banyak orang akan semakin dimurnikan dan semakin tahan uji. Dan pada akhir zaman, mereka yang setia akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Daniel mengajarkan bahwa penderitaan ada di dalam hidup manusia. Kesengsaraan
ini dapat memurnikan umat Allah, menguatkan iman, dan memisahkan orang-orang kudus dari orang-orang fasik. Saudara-saudara, melalui kitab Daniel ini memberikan pengajaran bahwa tidak seorang pun yang telah dipilih Allah akan terhilang dalam kekekalan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita belajar setia kepada Allah dalam segala sesuatu dan belajar mengimani semua janji penyertaannya. Dan ingatlah bahwa surga dan neraka itu nyata. Dan di akhir zaman nanti semua orang termasuk yang sudah mati akan bangun untuk menghadapi penghakiman. Dan orang-orang yang setia sampai akhir akan mendapat kemuliaan di dalam kekekalan. Tetapi orang yang tidak setia akan mendapat kehinaan dan kengerian kekal. Orang-orang yang setia di sini menunjuk kepada orang yang sudah bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan lahir kembali oleh Roh Kudus. Oleh orang-orang seperti inilah yang hidupnya pasti menghasilkan buah Roh Kudus dan terus berbuah menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Dan saudara-saudaraku, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, imannya akan semakin kuat di dalam menghadapi penderitaan karena ada topangan dari Roh Kudus. Saudara-saudara, orang yang tidak setia adalah orang-orang yang sejak semula tidak percaya, tidak pernah mau dilahirkan kembali. Mereka seperti ilalang yang dibiarkan tumbuh bersama dengan gandum. Apakah kita memiliki jaminan hidup yang kekal? Saudara-saudaraku, janji kehidupan kekal ini melebihi apapun yang dapat ditawarkan oleh dunia kepada kita. Saudaraku, marilah kita semakin lebih lagi bergiat berjuang di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan berat ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Dan di zaman yang semakin materialis ini dan hedonis, dan kita boleh semakin kuat dan menang, sehingga daya tarik dunia yang kuat yang mengajak orang untuk hidup nyaman, mementingkan diri sendiri, dan banyak orang akan semakin sulit untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun ada jaminan dari Kristus Yesus akan kebangkitan yang menguatkan kita untuk semakin mengasihi Allah, bukan mengasihi dunia ini. Saudara-saudaraku, akan semakin banyak orang yang akan disucikan, dimurnikan, dan yang sungguh-sungguh hidupnya akan boleh teruji dan menang. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita lebih bersungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran sampai tiba pada harinya. Kita terus mempersiapkan diri untuk menanti hari Tuhan di dalam pengharapan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami yang sungguh baik dan bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Setiap kami diubahkan, dibangkitkan di dalam Engkau, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam hidup kami.